Cara Eduardo Almeida bangkitkan mental pemain Arema hadapi Barito Putra. Eduardo Almeida bangkitkan mental pemain Arema saat menghadapi Barito Putra di pekan 29 Liga 1, Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022. Pelatih Arema itu punya cara tersendiri untuk memulihkan kondisi psikologis pemainnya. Sebagai pelatih, Almeida punya banyak cara mengembalikan semangat penggawa Singoedan usai mengalami sial di 2 laga beruntun. Sebelum lawan Barito, Arema kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya dan Persik Kediri. Salah satu caranya, Almeida dengan mengajak Johan Farizi dan kawan-kawan untuk berpikir positif. Jangan sampai memikirkan hal-hal negatif di sisa 6 pertandingan terakhir di musim ini. Mental pemain kami harus lebih kuat. Jangan berpikir negatif, tapi berpikir positif. Karena, sebelum kalah 2 kali, kami tak terkalahkan dalam 23 laga beruntun. Kami tahu kami bisa menang, kami bukan tim jelek, dan itu sudah terbukti sebelumnya, kata Almeida. Eduardo Almeida berpikir semangat dan motivasi itu bukan cuma datang dari orang lain di sekitar pemain Arema, termasuk Aremania. Yang terpenting, para penggawa Singoedan wajib memiliki semangat sendiri untuk bangkit. Menurut pelatih asal Portugal itu, dalam sepak bola wajar semua tim pernah meraih hasil menang, kalah dan imbang. Tapi, targetnya melawan Barito Putra pun masih sama, yakni menang. Tentu kami ingin menang di seluruh pertandingan, kami bekerja untuk itu. Tapi itu tidak tercapai di 2 laga terakhir. Kami harus fokus laga selanjutnya, dan melupakan apa yang terjadi di laga sebelumnya. Lupakan masa lalu, tatap masa depan. Ayo memotivasi diri sendiri untuk melakukan yang terbaik, tandasnya. Duel antar lini Barito Putra versus Arema FC di BRI Liga 1, bakal sengit di tiap lini. Laskar Antasari terbilang beruntung karena Singoedan sedang kehilangan bentuk permainan terbaiknya. Secara mental, Ahmad Al-Farizi dan kawan-kawan tentu lebih terbebani ketimbang tim asuhan Rahmat Darmawan. Belum lagi posisi Arema FC saat ini merosot di klasemen, tepatnya di posisi ketiga. Sementara itu, Barito Putra dalam tren positif. 5 laga dilalui tanpa kekalahan, sehingga posisi mereka sudah naik 1 tingkat di atas zona degradasi. Jika melihat materi pemain dari kedua tim, bisa dibilang berimbang. Hanya saja, Barito Putra sempat kesulitan menemukan bentuk permainan terbaik, sampai mereka merekrut pelatih sekelas Rahmat Darmawan. Pemain seperti Bruno Matos, Rafael Maitimo, Amrizal Umanailo, Rafael Silva, dan beberapa nama lain ada dalam skuadnya. Melihat nama-nama tersebut, posisi papan bawah bukan tempat yang pantas bagi Barito Putra. Sementara Arema FC kini dihuni pemain syarat pengalaman macam Dendi Santoso, Ahmad Al-Farizi, Diego Michel, dan masih banyak yang lain. Sementara di sektor legiun asing, ada Adilson Maringa hingga Carlos Fortes yang diakui sebagai rekrutan asing terbaik musim ini. Jadi permainan antara Barito Putra dan Arema FC dalam pertandingan ini akan berjalan sengit. Perbedaan jarak kedua tim di klasemen diprediksi tidak terlihat di lapangan. Bagaimana pertarungan di setiap lininya? Berikut ulasan dilansir dari bola.com. Penjaga gawang, bisa dibilang sektor ini 2 tim punya pemain andalan. Barito Putra diperkuat M. Riyandi, kiper berusia 20 tahun yang disebut-sebut sebagai calon kiper tangguh timnas Indonesia. Pada usia yang masih muda, Riyandi sudah merasakan semua level timnas Indonesia, mulai dari tim kelompok usia hingga senior. Hanya saja di BRI Liga 1 musim ini, ia baru tampil dalam 9 laga. Alasannya karena ia beberapa kali mendapatkan panggilan membela timnas Indonesia. Dari 9 laga yang sudah dijalaninya, Riyandi sukses membuat 2 clean sheet. Riyandi juga terlibat dalam kebangkitan Barito Putra dalam 5 laga terakhir. Lini depan Arema FC bisa dibuat frustrasi jika Riyandi dalam performa terbaiknya. Sementara di kubu Arema FC, nama Adilson Maringa tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Hanya saja dalam 2 laga beruntun, gawang kiper asal Portugal itu kebobolan. Padahal dia jadi kiper dengan clean sheet terbanyak musim ini, sampai 13 kali. Namun, ada kemungkinan gawang Maringa kembali sulit ditembus dalam laga ini. Kuarter lini pertahanan bisa kembali tampil, mulai dari Rizky Dwi, Sergio Silva, Bagas Adi Nugroho, dan Ahmad Al-Farizi. Sebelumnya, Bagas sempat absen karena akumulasi kartu. Lini pertahanan, Barito Putra sebenarnya punya kuarter pertahanan yang bagus. Bagas Kava, Renan Alvis, Kim Jinsung, dan Anwar Sani merupakan pemain yang punya kualitas. Namun, masih ada celah di sektor ini. Duet Renan dan Kim baru bergabung bersama Barito Putra di putaran kedua BRI Liga 1.
Jadi mereka masih terus melakukan adaptasi. Selain itu, jika menghadapi striker cepat, mereka bisa kewalahan, terutama Kim. Pemain asal Korea Selatan itu bukan tipe pemain yang garang memburu bola. Sementara Arema FC, meski kebobolan dalam 2 laga terakhir, mereka punya pertahanan yang solid. Apalagi kuarter pertahanan Rizky Dwi, Sergio Silva, Bagas Adi, dan Ahmad Alfarizi bisa tampil lagi. Sebelumnya Bagas harus absen karena akumulasi kartu. Jadi kini pertahanan Arema FC bisa lebih kompak. Lini tengah, dalam sektor tengah, Barito Putra memiliki banyak pemain dengan karakter yang berbeda. Posisi gelandang bertahan, ada Lutfi Kamal, Bayu Pradana, Rafael Maitimo, dan Rafli Syaharil. Sementara di gelandang serang, mereka memiliki Bruno Matos. Komposisi ini membuat Barito Putra bisa menguasai lini tengah. Biasanya Arema FC kerepotan ketika menghadapi tim dengan lini tengah yang kreatif. Singo Edan kerap menurunkan mayoritas gelandang bertahan, seperti Hanif Syahbandi, Jayus Haryono, Rensi Yamaguchi, hingga Sandi Sute. Arema FC memiliki gelandang kreatif yang kuat dalam menyerang, Genta Aparedo. Namun, dia lebih sering masuk sebagai pengganti ketika Singo Edan memburu gol. Lini serang, untuk barisan penyerang, Barito Putra memiliki banyak opsi. Selain pemain asing, Rafael Silva, Barito Putra juga punya Gai Junior. Selain itu, mereka memiliki Ambrizal Umanailo, Beni Okto, hingga Rizky Pora yang bermain di sisi sayap. Pemain ini yang punya potensi membuat pertahanan Arema FC amburadul. Sementara Arema FC, sebenarnya mereka memiliki Carlos Fortes, M. Rafli, dan Dedik Setiawan. Namun, mereka sedang bermasalah untuk urusan produktivitas gol. Fortes yang menjadi pemain tersubur Arema FC dengan torehan 16 gol, juga mandul dalam laga terakhir melawan Persik Kediri. Padahal striker asal Portugal itu punya beberapa peluang emas, sama seperti M. Rafli. Sementara Dedik, dia sudah lebih dari 4 bulan tidak mencetak gol. Sepertinya dia kehilangan insting gol setelah kembali dari cedera lutut pada musim 2019.